Shalom adik-adik semua, jumpa lagi kita di Sekolah Minggu GKI Sangkrah, Surakarta. Kali ini kita akan mulai ibadah ya anak-anak, tapi sebelum ibadah kakak mau ingatkan dulu. Adik-adik silahkan ambil tempat duduk yang nyaman, kemudian anak-anak hentikan dulu setiap aktivitasmu, baik itu baru makan, berhenti dulu, mau jalan-jalan, ditunda dulu. Setelah ibadah selesai, baru anak-anak lakukan aktivitas ya. Sudah siap? Kita akan segera mulai. Nah anak-anak, kali ini kita akan beribadah sekolah minggu. Kita akan mengenal satu judul cerita, yaitu Tuhan Yesus menemaniku saat aku takut. Ayatnya diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Kita akan menyanyi satu lagu, yaitu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ya, kita akan mulai menyanyikan bersama-sama. Anak-anak boleh sambil bangkit berdiri, boleh dengan gerakan. Tak pernah dia tinggalkan diri.
Kita akan buka di dalam doa supaya Tuhan menyertai kita dari awal sekolah minggu sampai akhir nanti. Setelah kita memujikan satu sobatku, kita akan datang kepada sobat kita yaitu Tuhan Yesus di dalam doa. Anak-anak ambil sikap doa yang bagus, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Anak-anak boleh tirukan dalam hati apa yang kakak ucapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi kesempatan kepada kami. Waktu yang indah di mana kami boleh bertemu dengan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan ibadah ini, berikanlah kepada mereka hati yang penuh sukacita di dalam mengikuti ibadah dari awal hingga akhir nanti. Berikan juga tubuh yang sehat kepada setiap anak-anak-Mu, agar kami boleh merasakan cinta kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Bapa, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Berkati teman-teman kami yang saat ini mungkin sakit, sehingga mereka belum bisa bergabung untuk mengikuti ibadah. Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan doa permohonan kami, serta ucapan syukur kami atas kesempatan, kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, kita akan pujikan sekali lagi satu lagu ya. Kita hari ini pokoknya mendapatkan satu sahabat yang sangat setia. Ya, di mana minggu kemarin kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, sekarang kita akan menjadikan Yesus yang sudah bangkit menjadi sahabat kita. Kita nyanyikan Yesus Kaulah Sahabatku. Percaya
Yesus sekolah sahabatku, tiba saatnya kita mau menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi supaya hati kita benar-benar dekat, merasa melekat dengan Tuhan Yesus, kita pujikan sekali lagi. Satu pujian yang diambil dari NKB 167 yang berjudul Tuhan Yesus Sahabatku. Sambil menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Firman Tuhan, setelah kita menyiapkan hati kita dengan satu pujian Yesus Sahabatku, kita akan berdoa sekali lagi supaya saat kita mendengar firman Tuhan, kita tahu, paham akan firman Tuhan dan kita bisa melakukannya. Mari kita berdoa sekali lagi. Kakak akan pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah, berkat yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami sudah menaikkan puji-pujian yang benar-benar membuat kami merasa sukacita. Kami merasa ada Yesus yang senantiasa ada di dekat kami, karena Engkau sahabat kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah setiap hati kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Dan jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Bukalah hati anak-anak-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Berbicaralah secara pribadi kepada kami, karena kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ingat ya, tadi apa firman Tuhan kita hari ini judulnya? Betul, Tuhan Yesus menemaniku saat aku takut. Ya, bacanya dari mana tadi? Ya, dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Kita akan baca dulu ya. Siapkan Alkitabmu di rumah. Ya, Alkitabmu siapkan. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu."
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang orang-orang yang sedang takut. Seperti judul kita tadi ya, bahwa Tuhan Yesus akan selalu menemani kita saat kita takut ya. Nah, siapa mereka anak-anak? Sebelumnya, adik-adik perlu tahu dulu. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada bersama kita untuk menemani dan memberikan keberanian kepada kita. Yang kedua, yang perlu kalian tahu, kita belajar merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah rasa takut kita. Serta yang ketiga, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus memohon keberanian untuk menghadapi rasa takut. Kakak mau tanya, pernahkah adik-adik itu merasa takut? Pernah? Pasti semua pernah merasakan takut ya. Kira-kira dalam keadaan apa ya? Ya. Nah, kakak bisa nebak itu ya. Yang pertama, mungkin hal yang sering membuat kita itu takut itu misalnya tempat gelap, terus tempat yang sepi, terus mungkin saat ulangan kita tidak siap, atau mungkin ditinggal orang tua, ya. Banyak hal yang membuat kita sering takut. Yang kedua, mungkin kakak tebak ya, apakah kalian takut ditinggal sendirian? Pasti banyak anak-anak yang takut untuk ditinggal sendirian. Nah, kira-kira apa yang kalian lakukan ya untuk mengalahkan ketakutan itu? Nah, seperti yang sudah kakak sampaikan tadi ya, kita harus berdoa kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan akan beserta dengan kita selalu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kakak mau cerita ini, ada cerita mengenai keponakan kakak sendiri. Cerita tentang seorang anak yang takut saat dia mau ke kamar mandi, takut saat lampu gelap. Kemudian dia jadi berani, karena apa? Dia minta ditemani oleh orang tuanya. Nah, ini mungkin anak-anak pernah ngalami ya. Ceritanya begini. Nah, keponakan kakak ini ya, dia masih kelas 4 ya, sudah kelas 4 itu kira-kira 10 tahun umurnya. Nah, saat dia tidur, tiba-tiba tengah malam dia terbangun. Waktu dia terbangun tuh kepengen pipis, kebelet pipis ya. Nah, saat dia buka mata, kok gelap? Wah, ada apa ini? Tahu toh, gelap tengah malam ternyata terjadi oglangan. Tahu oglangan? Mati lampu anak-anak ya. Nah, saat keponakan kakak ini bangun pas oglangan, dia teriak-teriak panggil mamanya. Ma, sini ma, aku takut. Aku enggak bisa melihat apa-apa. Ya, dia ketakutan. Dia panggil orang tuanya, dia panggil mamanya, dia panggil papanya. Ya, pa, cepet sini ya. Nah, setelah dia memanggil orang tuanya, terutama yang pertama dia panggil mamanya, terus mamanya datang. Kira-kira perasaannya bagaimana? Apa tetap takut? Wah, tentu tidak ya. Ketakutan itu sudah hilang seketika saat orang tuanya itu datang menghampiri. Apalagi dipeluk ya. Tidak usah takut, ada mama, ada papa. Ya, kalian pasti juga seperti itu. Kita sudah ditemani itu sudah merasa ayem, tenang. Ya, demikian juga cerita tentang para murid-murid anak-anak. Murid-murid Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus disalibkan. Ya, para murid ini merasa terpenjara. Dia tidak bisa bebas, terpenjara itu artinya tidak bisa bebas, loh, harus dikungkung ke tempat yang sangat sempit ya di dalam penjara. Mereka merasa terpenjara oleh karena rasa takut terhadap pemimpin-pemimpin Yahudi, adik-adik. Ya, coba kita lihat ya. Wah, dapat dibayangkan betapa takutnya para murid ini. Sama seperti ketika adik-adik masuk ke kamar yang gelap. Pasti kita akan ketakutan. Di rumah yang gelap, jalan yang sepi, kita akan takut ya. Nah, kalau
kakak melihat ada adik-adik yang sembunyi, bahkan mengunci pintu, pasti itu kalian semua sedang merasakan takut. Apakah apa ya yang membuat para murid ini juga ketakutan adik-adik? Yang membuat murid ini ketakutan, mereka itu gelisah. Ya, gelisah kalau nanti orang Yahudi dan para prajurit Romawi yang akan menangkap mereka itu akan menghukum mereka seperti Tuhan Yesus. Dia bayangke Yesus waktu disiksa menderita seperti itu, mereka ketakutan. Mereka sembunyi dari orang Yahudi maupun prajurit Romawi. Dia takut kalau nanti dia diperlakukan sama seperti Tuhan Yesus. Ya, dan dia ditambah lagi dia kehilangan Tuhan Yesus. Itu yang membuat murid semakin bingung. Ya, dia harus berbuat apa adik-adik? Dia bingung mau bertindak bagaimana. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Makanya mereka sembunyi di dalam ruangan. Dikunci rapat-rapat semuanya, jendela tertutup semuanya. Nah, saat di tengah ketakutan dan kegelisahan itu adik-adik, mereka kaget. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir anak-anak di tengah rumah itu. Padahal semua pintu terkunci, jendelanya juga tertutup. Para murid ini jadi kaget, ya. Dia bingung. Kemudian saat mereka sedang takut dan bingung, yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa Yesus memberikan damai sejahtera. Di ayat yang ke-19 tadi ya, damai sejahtera kuberikan bagimu. Nah, damai yang diberikan Tuhan Yesus itu adik-adik, membuat hati para murid menjadi tenang. Itu yang pertama Tuhan Yesus lakukan. Dia memberikan damai dulu sebelum Tuhan Yesus itu menunjukkan siapa dirinya. Tidak hanya itu adik-adik, Tuhan Yesus juga menunjukkan dirinya yang kedua. Setelah memberikan tenang supaya mereka tidak takut, terus dia menunjukkan. Nah, murid-muridku, lihatlah tanda paku di tanganku dan lihat lambungku. Ada bekas tombak yang menusuk pinggangku ini, di lambungku ini. Lihatlah, ini aku. Ya, setelah Tuhan Yesus menunjukkan siapa dirinya yang memberikan damai tadi ya, kehadiran Tuhan Yesus itu benar-benar dapat mengubah kehidupan para murid adik-adik. Sehingga mereka tadi yang kemudian takut, yang pertamanya takut, kemudian takut itu jadi lenyap. Dan digantikan dengan damai sejahtera, bukan hanya damai, tapi sukacita yang luar biasa ya. Mereka tadi merasa kehilangan sosok yang menjadi pedomannya, sosok yang menjadi pengikutnya, gurunya, Allahnya, Tuhannya ya. Yesus memberikan kepada mereka damai dan sukacita kepada para murid semuanya. Nah adik-adik, sukacita yang dialami oleh para murid itu semakin diteguhkan ketika mereka itu melihat dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar telah bangkit dari kematiannya. Di ayat yang ke-20 tadi ya, dengan tadi Tuhan sudah menunjukkan bekas tanda paku di tangan Tuhan Yesus dan bekas luka pada lambungnya itu bukti bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Nah sekarang adik-adik, hidup para murid dipenuhi oleh damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan berikan damai sejahtera itu bukan milik mereka saja, tetapi itu harus diberitahukan kepada semua orang. Ya, di ayat yang ke-21 tadi, Tuhan Yesus menegaskan bahwa para murid tidak akan ditinggalkan sendirian. Di ayat yang ke-22, ya, Tuhan akan memberikan apa? Menghembusi Roh penolong, yaitu Roh Kudus, yang membuktikan bahwa pribadi Tuhan Yesus yang ada bersama dengan murid saat itu yang dalam ketakutan adalah benar-benar Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus juga akan memberikan Roh penolong kepada mereka di ayat yang ke-22 ini, yaitu Roh Kudus yang akan menolong mereka. Nah, Roh Kudus akan hadir dan menyertai kehidupan para murid dan memampukan para murid untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Ya, jadi Roh Kudus itu benar-benar membuat mereka berubah 100%. Yang dulunya ketakutan jadi penuh damai, penuh sukacita, dan diberi tugas untuk memberitakan. Harus keluar dari ruangan itu untuk bersaksi. Ya, nah adik-adik, keberadaan Roh Kudus ini menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan para murid sendirian.
Ia akan selalu ada melalui kehadiran Roh Kudus itu. Tuhan Yesus menyertai para murid sekalipun dalam ketakutan dan dalam kegelisahan. Nah, Tuhan Yesus juga hadir saat kita itu sedang dalam keadaan takut. Bagaimana kehadiran Tuhan Yesus? Apa seperti waktu murid ketakutan terus Tuhan datang di tengah-tengah mereka? Tidak, adik-adik, seperti cerita keponakan kakak tadi ya. Dia ketakutan, terus yang datang siapa? Mama papahnya kan? Nah, setelah mama papahnya datang kan tidak jadi takut. Nah, itu pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan lewat orang tua kita. Ya, Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan melalui kehadiran orang tua kita. Mungkin saat kita takut di jalan ada teman-teman kita yang mendampingi kita. Sehingga kita berani untuk menghadapi hal-hal yang membuat kita takut. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kita. Ini yang kakak tekankan terus berulang-ulang ya. Jangan khawatirkan, jangan ragukan bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kita. Nah, adik-adik, jadikanlah Tuhan Yesus satu-satunya sahabat sejati kita dalam hidup kita. Nah, sebagai ayat hafalan, supaya kita tidak lupa akan cerita hari ini, bahwa kita punya sahabat sejati, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita disuruh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, menjadi saksi Tuhan, menjadi sahabat bagi orang lain juga. Ya, ayatnya diambil dari Amsal 17 ayat yang ke-17. Siapa yang sudah hafal? Nanti kalian buka ya, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, dalam kesukaran ya. Jadi saat kita menghadapi kesukaran, percayalah, ada sahabat yang menaruh kasih setiap waktu, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita harus menjadi sahabat bagi sesama kita juga. Oke? Nah, untuk mengingat cerita kita hari ini, kita akan menyanyikan Teman Setia. Selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya,
setia. Nah, kita tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Eli tentang Tuhan Yesus yang menemani kita, Tuhan Yesus yang tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita takut. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan ya adik-adik, simpan dulu di kantong yang sudah adik-adik buat. Nanti ketika kita sudah ibadah bersama-sama lagi, bisa dikumpulkan. Nah, untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nah, adik-adik sudah mengumpulkan persembahannya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengantarkan persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami telah memberikan persembahan kami yang tidak sebanding dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Berkati persembahan ini kiranya dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Engkau boleh menyertai dan memberkati kami dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Supaya kita ingat firman Tuhan juga, kakak ada aktivitas nih, ya. Kalian bisa membuat aktivitas ini di rumah dengan kreasimu masing-masing, silahkan, ya. Kakak juga akan kasih contohnya, ya. Nah, kita akan membuat lencana keberanian dengan menggunakan bahan-bahan bekas yang ada di sekitar rumahmu, atau kita bisa menggunakan kertas origami, ya, kertas origami atau kertas lipat, atau kardus bekas atau pita-pita bekas bungkus kado dan sebagainya, atau kita bisa menggunakan tutup botol, atau kita bisa menggunakan bahan-bahan apa saja yang ada di rumah, ya. Nah, nanti lencana keberanian ini setelah jadi kalian akan tuliskan di tengah-tengahnya, ya, ini kakak kasih contohnya lencananya itu seperti ini, ya. Nah, di tengah-tengah lencana ini ada tulisan yang berbunyi, bersama Tuhan hadapi ketakutan, ya. Nah, setelah jadi seperti ini nanti jangan lupa kalian boleh buat ukuran kecil, besar, terserah, ya, sesuai kreativitas kalian. Nah, ini nanti kamu tempelkan di tempat-tempat yang sering kamu
lihat, yang mudah kamu lihat, yang sering kamu tempati, ya, misalnya di meja belajar, di ruang tidur, ya, untuk mengingatkan kamu bahwa bersama Tuhan kita hadapi ketakutan, ya. Nah, ini rencananya seperti ini. Kakak buat dari kardus bekas ini, ya, kardus bekas masker, tak buat lingkaran. Nah, anak-anak langkahnya nanti kamu buat 2 lingkaran dengan ukuran yang berbeda, satu besar, satunya kecil, ya. Ini contohnya kakak buat lingkaran 2, ya. Ini dari kertas warna merah, ya. Satu besar, satunya kecil. Nah, nanti yang warna yang kecil ini kita balik aja warna putihnya yang di luar, ditaruh di sini, kita tempelkan, ya. Terus setelah ditempel, buat gerigi, ya, gerigi atau gunting seperti ini, ya, digunting tepinya, ya, ini gunting tepinya. Kalian ini dari kertas masker, ya, bekas, terus ini dari kertas warna sembarang atau dari origami, terus tempelkan tengahnya. Nah, setelah dilem, terus nanti tulis di bagian tepi lingkaran, ya. Tulisannya apa tadi? Tulisannya bersama Tuhan hadapi ketakutan. Ya, setelah kita tulis, kemudian kita kasih pita, ya, pitanya seperti ini di belakangnya, gampang pitanya tinggal dilipat segitiga, ya, satu potong pita dilipat 2 begini, terus kita kasih lem di sebaliknya ini, ya, begini. Nah, ini ya, nih. Atau mungkin menggunakan yang tadi, kertas tidak tebal, ya, ini tadi, yang satu merah, yang satu putih dengan ukuran yang berbeda. Kalau bisa warnanya berbeda juga, ya. Jadi 2 warna yang berbeda seperti kakak tadi. Satunya putih dan satunya merah, ya. Kemudian anak-anak bisa tambahkan hiasan di tengahnya. Diberi gambar salib boleh, atau diberi fotonya Tuhan Yesus, ya. Kakak juga nemu gambar, tak potong, tempel di tengahnya akan lebih bagus lagi, ya. Silahkan cari barang-barang yang tidak terpakai, kita manfaatkan untuk sesuatu yang berguna bagi kita, yang mengingatkan kepada kita bahwa bersama Tuhan hadapi ketakutan, ya. Nah, kemudian kita selesaikan, tempel di tempat yang mudah dilihat, ya, di meja belajar, di kamar tidur, di tempat tidur, di tas sekolah, atau dimanapun juga boleh, ya. Nah, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Nah, selesai sudah kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik, ada pengumuman untuk kalian, ya. Tetap ikuti ibadah. Ini hukumnya wajib untuk kakak, ya. Wajib mengikuti ibadah sekolah minggu di minggu berikutnya nanti, ya. Tetap siapkan hati kita untuk dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, nanti kalau anak-anak sudah selesai membuat aktivitas tadi, kalian bisa fotokan aktivitasmu, kirim ke guru sekolah minggu masing-masing lewat WA Group. Oke? Sekarang kita akan menutup di dalam doa kebaktian kita hari ini. Mari kita berdoa, kita akan datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai dari awal hingga akhir ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati anak-anak-Mu di dalam mereka mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Dan ada tugas yang harus mereka kerjakan untuk mengingat mereka akan firman-Mu hari ini. Bersama Tuhan hadapi ketakutan. Itu yang akan membuat kami merasa damai, merasa tenang. Kami merasa tidak takut, kan ada sahabat yang sejati yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk salib-Mu Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Tuhan, anak-anak-Mu akan melanjutkan aktivitas mereka sepanjang minggu sepekan yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berkati studi mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka masing-masing. Dan pertemukan kembali anak-anak-Mu dalam ibadah online kembali di minggu yang akan datang. Berkati mereka agar terus memiliki semangat untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan dalam setiap pertemuan ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pula orang tua murid,
berkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, agar melalui pekerjaan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi keluarga mereka, dapat mencukupi setiap kebutuhan keluarga dari anak-anak-Mu ini. Sehingga Tuhan, kasih Tuhan senantiasa kami rasakan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Amin. Nah, terima kasih adik-adik. Kita sudah selesai. Ingat ya, tetap jaga protokol kesehatan. Selalu memakai masker di mana-mana. Seperti kakak, habis ini kakak juga pakai masker. Dimanapun kita harus pakai masker. Dan jaga jarak, cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Itu cara kita untuk terus menjaga kesehatan kita, supaya kita terus bisa melayani Tuhan dengan tubuh kita yang sehat. Meskipun sakit pun ya kita tetap harus melayani Tuhan. Dan yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dengan baik, juga kepada para orang tua yang sudah mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.